dari Pak Indra Fakhrudin, pertanyaan dari kanal YouTube Pusat Kajian Analisis Data, beliau menyampaikan fenomena apa sebenarnya ini? Kenapa HRS begitu menakutkan rezim? Terus siapa yang sebenarnya ditakut? Dan saya bisa tambahi lagi, kemarin ketika beredar fotonya Pak Anies Baswedan membaca buku Demokrasi Day ini sebagai sebuah realitas juga yang kelihatannya memberi sinyal ketakutan yang luar biasa terhadap fenomena ini. Apa catatan antum, Pak Ahmad? Ya, tadi kalau kita bicara sibuk mencari sosok, saya kira tidak perlu pusing kita. Sosok kita, teladan kita, qudwah kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita bicara bagaimana cara berjuang, ya kita teladani Rasulullah ketika berjuang sejak diutus menjadi Rasul di Mekah 13 tahun sampai akhirnya Rasulullah ke puncak tampuk kekuasaan, mendapatkan baiat Aqobah di Madinah. Dan sejak di Madinah itulah kekuasaan Islam tegak, Islam dan kaum muslimin menjadi punya marwah gitu. Hukum Islam benar-benar ditegakkan, dan sejak saat itu juga Rasulullah menyebar misi dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan thariqah negara. Jadi tadinya diemban oleh individu dan kelompok bersama sahabat, akhirnya diemban oleh negara. Nah, kita contoh saja itu. Gerbong apa yang harus kita ambilnya? Gerbongnya adalah gerbong sebagaimana gerbong ya ditempuh oleh Rasulullah, yaitu apa? Gerbong penegakan syariat Islam. Saya begini, kalau kita mendukung tokoh itu tidak semata-mata karena tokoh, tapi karena keberpihakan dan perjuangannya untuk Islam. Sehingga ketika ada tokoh itu mulai melenceng dari Islam, kita tidak perlu khawatir atau merasa kecewa, cukup kita koreksi bahwa ini sudah tidak sesuai dan kita fokus bergerak terus untuk Islam gitu. Nah, kita bisa saksikan beberapa figur-figur yang awalnya kita elu-elukan akan membawa perubahan, pada akhirnya juga mengecewakan. Karena kita keliru memilih figur. Misalkan pada Pilpres yang lalu kan Prabowo itu menjadi figur yang dielu-elukan, tapi begitu Prabowo merapat, mendapat kompensasi menjadi Menhan, dan terakhir akhirnya menteri dari Gerindra juga kena kasus korupsi di KKP, masyarakat kan jadi figur yang mana lagi? Saya ingatkan bahwa figur terbaik adalah Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita indra, tokoh-tokoh hari ini mana yang sejalan dengan perjalanan Rasulullah, itulah yang kita jadikan panutan. Kalau tidak sejalan, ya kita tinggalkan. Dan akan selalu banyak tokoh hadir, karena agama ini, umat ini akan dijaga oleh Allah SWT. Allah akan datangkan orang-orang yang berjuang membela agama Allah, dan setiap zaman itu akan didatang. Nah, adapun tentang kekhawatiran, ini kekhawatiran memang ada dua. Satu, kekhawatiran secara personal. Kedua, kekhawatiran sebenarnya ini kekhawatiran mengkonfirmasi kekhawatiran kapitalisme global. Karena di negeri ini sedang terjadi pertarungan sengit antara dua adidaya, China dan Amerika. Pada saat yang sama juga mereka khawatir ada kelompok Islam politik naik kekuasaan, dan yang dimaksud Islam politik naik kekuasaan bukan Islam politik melalui pilkada atau pilpres. Kenapa? Kalau Islam politik melalui pilkada atau pilpres, mereka sudah takar dan mereka bisa tundukkan semuanya itu, karena pada akhirnya kan oligarki yang berkuasa. Jadi orang-orang yang berkuasa melalui pilpres, pilkada atau pileg itu kan semuanya harus tunduk pada oligarki politik. Tapi yang mereka khawatirkan adalah satu kekuasaan yang sampai pada kekuasaan melalui jalur antorikul ummah, istilahnya bahasa Rasulullah itu. Rasulullah menempuh kekuasaan melalui jalur umat, melalui dukungan umat, melalui pembinaan umat, melalui gerakan keumatan, bukan gerakan melalui sistem parlementer, bukan melalui sistem demokrasi. Nah, ini sebenarnya yang ditakuti. Selain itu, memang rezim itu sudah mengevaluasi banyak cacat, banyak dosa. Mereka khawatir sekali begitu jatuh digantikan rezim yang lain, mereka akan dituntut, akan dikisos ibaratnya begitu, akan dibuka semua korupsi mereka. Karena hari ini mereka nggak diproses itu kan bukan karena mereka bersih, bukan, tapi karena semua alat negara ada dalam kendali mereka, sehingga tidak bisa memproses hukum kesalahan-kesalahan mereka. Coba kalau ganti kekuasaan, banyak pejabat-pejabat itu kan diproses setelah pensiun. Kenapa? Ketika belum pensiun mereka masih menggunakan kekuasaannya untuk menghindar dari proses hukum, tapi begitu pensiun, mereka nggak bisa lagi nimang cucu. Harusnya main-main sama cucu, akhirnya berakhir dibui karena kasus korupsi dan sebagainya. Nah, ketakutan itulah yang nampaknya juga disadari oleh rezim, karena mereka juga sadar selama ini menyakiti umat. Selama ini mereka juga sadar rakyat umat ini marah kepada mereka. Jadi, makanya dengan sekuat tenaga, apa-apa yang bisa mengarah kepada ancaman kekuasaan mereka, termasuk HRS ini, mereka tutup habis agar jangan sampai terjadi. Tapi ya, sehebat-hebatnya makar manusia, makar Allah itu jauh lebih sempurna. Ya, terkait dengan
kemungkinan ke depan yang akan terjadi soal keberadaan HRS di satu sisi, Habib Rizik Syihab yang sekarang ini harus diakui bahwa magnitude politik yang mempresentasikan aspirasi umat itu ada pada figur HRS di satu sisi. Di sisi yang lain ternyata kebutuhan untuk perubahan ini tidak hanya cukup hanya sekedar mempersiapkan figur, tetapi juga mempersiapkan sistem. Seperti apa sebetulnya yang perlu dibangun kesadaran kepada umat tentang arah ke depan perbaikan ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu harus diletakkan dalam kerangka untuk terjadinya sebuah perbaikan negeri ini dari kondisi yang terpuruk menjadi sebuah kondisi yang lebih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti apa Bang Ahmad Husainin melihatnya ini? Jadi psikologi umat hari ini itu seperti orang yang terjerat gitu ya, dan terjepit dengan jeratan tadi. Jadi fokusnya hanya lepas dulu saja lah, karena menyakitkan sekali jerat kezaliman yang dialami umat akibat pemerintahan yang zalim ini. Jadi HRS itu menjadi simbol perlawanan atas kezaliman itu sendiri. Tapi belum masuk pada simbol perubahan, karena cita ideal yang disepakati bersama itu belum ada gitu. Tapi kalau ada kezaliman yang dirasakan bersama harus dilawan, itu sudah ada. Sudah menyatu masyarakat umat ini bahwa hari ini zalim, hari ini penguasa itu represif, ada ulama mengkriminalisasi, aktivis ditangkap. Itu semua isma lah, ini harus dihentikan. Tapi pasca kezaliman dihentikan ini belum punya roadmap cita ideal apa yang disepakati bersama. Nah, disitulah sebenarnya kita para pemikir, para umat, para ulama yang cerdik pandai ini harus mengarahkan umat ini agar punya cita ideal yang sejalan dengan syariat. Nah, itu yang harus kita definisikan dan rinci tahapan-tahapannya, agar umat ini juga punya parameter untuk mengoreksi. Kalau gerakan politik ini dihianati, mereka tahu, oh ini parameternya beda, ini udahlah kita tinggalin gitu. Misalkan pada aksi tertentu tiba-tiba diarahkan untuk mendukung calon tertentu, selesai itu berarti pragmatis lagi gitu. Nah, di sini saya kira peran kita untuk mendefinisikan tujuan perjuangan itu apa. Tentu saja kalau kita bicara tujuan perjuangan itu adalah kita harus ingatkan umat ini bahwa tujuan perjuangan yang hakiki itu adalah untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hukum Allah Subhanahu wa taala? Syariat Islam. Bagaimana tegakkannya syariat Islam itu? Tidak bisa syariat Islam hanya ditegakkan oleh ormas, oleh individu, oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Persis. Harus oleh institusi negara, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mencontohkan menegakkan Islam itu dengan negara Daulah Islam Madinah. Sebagaimana para sahabat dahulu meneruskan Daulah Madinah, Daulah Islam itu dengan Daulah Kekhilafahan. Nah, hari ini berarti kalau kita ingin menegakkan syariat Islam, ya tidak mungkin tidak harus tegakkan Daulah Khilafah. Karena hudud, kisos, diat itu yang punya wewenang untuk menegakkan itu bukan individu atau ormas, tapi bukan penguasa daulah. Dan daulah tadi memang daulah khilafah. Nah, hari ini makanya umat mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jelaskan khilafah yang benar itu seperti apa. Jangan mereka dicuci otaknya dengan perspektif khilafah itu ya ISIS, khilafah itu ya memecah belah, khilafah itu seperti di Suriah, jangan jadikan negeri ini seperti Suriah dan seterusnya. Ini yang harus kita luruskan, bahwa khilafah itu seperti Khulafaur Rasyidin, Banu Umayyah, Bani Abbasiyah, yang kesejahteraan merata, yang hudud ditegakkan, yang orang maksiat datang kepada penguasa ingin dibersihkan maksiatnya dengan diberi sanksi oleh penguasa. Coba zaman hari ini, mana ada orang melakukan kejahatan terus datang ke polisi ngaku minta disanksi. Kalau zaman dulu kan ada dorongan akidah, Ma'is dan Ghamidiyah datang kepada Rasulullah SAW. Tidak ada bukti, padahal tidak ada saksi maksudnya. Hanya berdasarkan pengakuan mereka minta dibersihkan. Ini kenapa? Karena ada kesadaran dulu, ada akidah Islam yang membimbing mereka, sehingga mereka taat kepada Allah itu bukan hanya karena takut pada penguasa, tapi takut ancaman akhirat. Nah, khilafah ini yang seharusnya menjadi peta bersama yang harus kita definisikan secara rinci dan kita jelaskan urgensinya,
Nah, memang khilafah hari ini jangan dikaitkan dengan khilafah yang kemudian kita tunggu Imam Mahdi. Nah, ini yang kemudian menganggap orang, oh ini utopis atau ini take warranted atau kita tinggal tunggu, tapi kita rincikan bahwa khilafah ini adalah suatu sistem yang bisa kita perjuangkan, yang konstitusinya bisa juga diadopsi, yang bisa menyelesaikan seluruh problematika kehidupan yang ada dan dihadapi umat ini. Bagaimana khilafah mengatur perekonomian, politik, luar negeri, politik dalam negeri, menegakkan hukum, bagaimana khilafah menjaga perbatasan, bagaimana menegakkan sanksi hudud, istisdiat dan mukhalafah, bagaimana al-qadha peradilan dalam daulah khilafah, bagaimana konstitusi atau dustur daulah khilafah, bagaimana adopsi perundangan daulah khilafah, bagaimana hak budgeting khalifah sebagai pemegang kekuasaan di dalam sistem khilafah, dan seterusnya. Begitu, Cak Selamat. Ya,